Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Seka Nurjanah, NIM 26104080015 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Kelas A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan artikel dari kelompok saya yang berjudul Strategi Pembelajaran True or False terhadap Pemahaman Pembelajaran Fikih MI Materi Makanan Halal dan Haram. Proses pembelajaran fikih pada dasarnya terletak pada kemampuannya untuk bisa mengembangkan potensi para peserta didik agar dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Esensi ini menjadi acuan terhadap metode pembelajaran untuk mencapai tujuan yang maksimal. Selama ini, metode pembelajaran fikih yang diterapkan masih mempertahankan cara-cara lama atau tradisional, seperti ceramah, menghafal, dan demonstrasi, atau praktik-praktik ibadah yang tampak kering. Pembelajaran dengan menerapkan strategi true or false merupakan pembaharuan pendidikan yang mana peserta didik ini didorong untuk belajar secara aktif dan guru mendorong peserta didik untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan peserta didik untuk menemukan prinsip-prinsip pada diri mereka sendiri. Untuk rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah bagaimana strategi pembelajaran true or false dapat dijadikan sebagai metode penyampaian materi makanan halal dan haram pada mata pelajaran fikih MI dan bagaimana langkah-langkah atau penerapan yang dilakukan untuk menerapkan strategi pembelajaran true or false untuk menyampaikan materi pembelajaran tentang makanan halal dan haram fikih MI. Penulis menggunakan metode kualitatif yang merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian secara generalisasi. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam atau in-depth analysis, yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus, karena metode kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Nah, pembahasannya ada 3, yakni yang pertama adalah makanan halal, yang kedua makanan haram, dan yang ketiga adalah strategi true or false. Pembahasan yang pertama yakni terkait dengan makanan halal. Secara etimologi, makan bermakna memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan. Sedangkan halal ialah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakan atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syarak. Jadi pada intinya makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang baik yang dibolehkan memakan atau meminumnya menurut ajaran Islam. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pedoman kehidupan umat Islam yang berisi aturan-aturan termasuk di dalamnya adalah tentang makanan halal dan haram. Allah telah menitahkan hambanya untuk senantiasa hanya makan sesuatu yang halal dan baik saja, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, untuk hadis yang menerangkan terkait makanan halal, salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 1015 yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak mau menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 172, yakni, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami berikan padamu. Nah, kemudian beliau menceritakan kisah seorang laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan berdebu. Dia mengadakan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Robku, wahai Robku. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya dikenyangkan dengan makanan haram. Maka bagaimana mungkin orang seperti ini dikabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Pembahasan selanjutnya adalah makanan haram. Konsep Islam mengenai makanan sama dengan konsep yang lain, yaitu dalam rangka menjaga keselamatan jiwa, raga, dan akal. Makanan memiliki dampak yang besar dalam kehidupan seseorang, baik itu makanan halal maupun yang haram. Seseorang yang setiap harinya selalu memakan makanan yang halal, maka akhlaknya akan baik.
Hatinya akan hidup menjadi sebab dikabulkannya doa dan bermanfaat untuk akal serta tubuhnya. Begitu pula sebaliknya, ketika terbiasa dengan yang haram, maka perilaku manusia akan menjadi buruk, perasaan manusia akan mati, permohonan manusia akan sulit untuk dikabulkan dan merusak tubuh serta akal. Berikut ini ayat Al-Quran yang menerangkan diharamkannya beberapa jenis makanan. Terdapat pada Quran Surah An-Nahl ayat 115 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengeramkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Berdasarkan penggalan ayat tersebut, terdapat beberapa jenis makanan yang haram untuk dikonsumsi, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Di balik larangan ini, terdapat hikmah yang bisa diambil. Nah, pada setiap yang dilarang pasti mengandung mudarat, dan pada suatu perintah pasti terkandung manfaat. Walau bisa jadi sesuatu yang dibenci manusia belum tentu itu buruk, dan sesuatu yang disenangi belum tentu baik, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 216 berikut ini. Ya, artinya, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Pembahasan yang terakhir terkait pembelajaran fikih MI pada materi makanan halal dan haram dengan strategi true or false. Untuk mendapatkan suatu pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan, sekaligus meningkatkan penghayatan terhadap keimanan dan realisasinya dalam realitas hubungan sosial bagi siswa, maka pembelajaran dengan strategi true or false menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang dapat mewujudkan tujuan itu semua. Pembelajaran dengan menggunakan strategi true or false dapat digunakan dalam semua mata pelajaran, tidak terkecuali pada materi makanan halal dan haram yang lebih menitik beratkan tujuannya kepada pemahaman terhadap makanan yang halal dan haram. Terciptanya pembelajaran aktif akan dengan sendirinya tercipta hasil belajar yang baik pada diri siswa. Hasil belajar berarti hasil yang telah dicapai oleh murid sebagai hasil belajarnya, baik berupa angka, huruf, atau tindakan yang mencerminkan hasil belajar yang telah dicapai pada masing-masing anak dalam periode tertentu. Tahapan penerapan strategi true or false pada materi makanan yang halal dan haram. Yang pertama, guru menyampaikan materi makanan halal dan haram. Kedua, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar dan video berupa makanan halal dan haram. Yang ketiga, guru membuat pernyataan dan yang berhubungan dengan materi makanan halal dan haram. Yang keempat, guru memberi setiap peserta didik satu kertas, kemudian mereka diminta untuk mengidentifikasi mana pernyataan yang benar dan mana yang salah satu dari kartu yang dibagikan, pernyataan yang salah. Guru menginformasikan kepada siswa bahwa tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu membedakan mana pernyataan yang benar dan yang salah. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa boleh menggunakan berbagai cara, termasuk membuka buku. Yang kelima, guru meminta beberapa siswa untuk membaca masing-masing pernyataan dan jawaban, kemudian mintalah tanggapan dari kelas apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Yang keenam, guru memberikan tanggapan tentang kebenaran atau kesalahan untuk masing-masing kartu tersebut. Dan selanjutnya yang terakhir adalah guru mengklarifikasi kelebihan dan kekurangan hasil kerja siswa, serta menarik kesimpulan dari materi makanan halal dan haram. Dari artikel kami dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mendapatkan suatu pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan sekaligus meningkatkan penghayatan terhadap keimanan dan realisasinya dalam realitas hubungan sosial bagi siswa, maka pembelajaran dengan strategi true or false menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang dapat mewujudkan tujuan itu semua. Berikut merupakan daftar pustaka atau referensi kami dalam penyusunan artikel. Sekian dari kami, saran dan tanggapan sangat akan kami terima. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.